Jadi setelah saya baca buku dari Etika Komunikasi bab 1 bab 2 ini ada beberapa pelajaran yang saya ambil, yaitu yang pertama itu adalah ternyata komunikasi itu punya beban moral yang besar. Jadi kita jadi tahu kalau etika itu tuh beda banget sama etiket. Kalau etiket itu cuma soal sopan santun. Nah, etika itu kajian mendalam tentang baik buruknya dampak pesan kita, apalagi di era digital ini yang dimana jempol kita itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Lalu juga lewat teori Richard L. Johanneson, kita diajarin kalau komunikasi yang etis itu wajib menghargai martabat manusia. Artinya esensi komunikasi bukan cuma pas kita berbicara, tapi juga gimana kita punya empati untuk dengerin dan menyimak orang lain secara fokus. Jadi bacaan dari kedua bab ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang baik itu tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan teknis atau skill berbicara. Dan lingkungan perguruan tinggi itu merupakan wadah pembiasaan penting untuk mengasah otot moral dan juga integritas mahasiswa. Hal ini bertujuan agar saat terjun ke dunia profesional, kita memiliki karakter kuat yang tidak mudah runtuh oleh godaan manipulasi informasi. Setelah membaca bab 1 dan bab 2, saya menyadari bahwa etika merupakan pemikiran tentang hal baik dan buruk, yaitu alasan mengapa suatu perilaku kita anggap baik dan suatu perilaku lain kita anggap hal buruk. Saya juga menyadari bahwa etiket merupakan sopan santun berperilaku, seperti contoh ketika ada narasumber yang sedang berbicara di seminar, mahasiswa wajib mendengarkan karena itu salah satu bentuk etiket yang perlu kita terapkan. Saya juga jadi mengetahui bahwa moralitas merupakan nilai dan norma yang kita anut untuk berperilaku sehari-hari, seperti ketika di seminar kita menghargai narasumber karena kita merasa bahwa itu adalah hal yang benar. Pelajaran saya dapati setelah membaca bab 1 dan bab 2, saya mempelajari kalau misalkan ternyata komunikasi itu bukan hanya tentang gimana cara kita membagikan pesan atau menyampaikan pesan, tapi juga gimana cara kita mempertanggungjawabkannya pesan yang kita sampaikan tersebut. Nah, di bab 1 itu perbedaan etika, etiket dan juga moralitas. Di situ saya belajar perbedaan dari etika dan juga etiket ternyata itu berbeda. Lalu juga ada di bab 2 dijelaskan ternyata etika komunikasi itu ada teorinya dan itu ada 3, yaitu deontologi yang menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral seperti selalu berkata jujur. Lalu untuk teori keduanya itu ada utilitarianisme. Lalu selanjutnya ada teori keutamaan dari Aristoteles. Jadi saya belajar banyak hal dari kedua bab ini. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Hal yang pertama kali saya dapatkan setelah membaca buku bab 1 dan bab 2 dari etika komunikasi ini terletak pada perbedaan dari etiket dan juga etika. Karena selama ini masih banyak orang yang berpikir bahwa etika dan etiket itu merupakan satu hal yang sama, tapi ternyata berbeda. Karena etiket di sini itu terletak bagaimana cara kita berperilaku di depan umum. Jadi apakah kita sopan, apakah tutur bahasa kita baik, itu merupakan etiket. Sedangkan etika itu jauh lebih dari itu. Etika itu mempertanyakan apakah tindakan kita itu sudah benar atau salah secara nilai. Jadi misalnya kita berperilaku atau kita berbicara di depan umum nih, bahasa kita bagus, gestur kita sopan, tapi kita membicarakan hal yang bohong, hal yang salah, berarti etiket kita sudah bagus tapi etikanya buruk. Karena etiket dan etika itu merupakan dua hal yang berbeda. Berdasarkan bab 2 itu tentang etika keutamaan Aristoteles, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki keterampilan komunikasi, tapi juga karakter yang baik. Dalam hasil observasi kemarin, masih ditemukan kalau peserta yang datang terlambat itu dan juga tertidur saat narasumber menyampaikan materi masih ada gitu. Hal ini menjadi refleksi kalau proses belajar di kampus bukan hanya sekedar mencari pengetahuan semata, tetapi juga melatih sikap kritis, empati, dan juga penghargaan terhadap orang lain, seperti yang dijelaskan dalam buku. Kalau kelas diskusi itu dan juga praktik lapangan merupakan sarana untuk mengasah otot moral mahasiswa. Oleh karena itu, etika komunikator atau komunikasi perlu dibiasakan sejak dini atau sejak masa kuliah juga boleh, agar kelak kita menjadi komunikator yang tidak hanya pandai berbicara tapi juga berkarakter dan juga baik gitu. Baik, refleksi pada buku ini khususnya di bab 1 bab 2. Jujur sebelum saya membaca buku ini, saya menganggap komunikasi itu sesuatu yang sederhana. Komunikasi hanya soal menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Tetapi setelah membaca buku ini, apalagi di 2 bab pertama, perspektif ini tuh telah berubah gitu ya. Jadi saya menyadari bahwa komunikasi ternyata bukan sekedar aktivitas teknis, melainkan tindakan moral juga gitu di dalamnya. Jadi setiap kata yang kita ucapkan, setiap informasi yang kita bagikan
kepercayaan, bahkan keputusan untuk diam sekalipun ternyata memiliki konsekuensi bagi orang lain dan bagi ruang publik. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan terkait buku ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.